Untuk menuju yang mutlak, kau harus stay tune di ordinat 0,000. Tidak ada rasa merasa, tidak ada milik memiliki, not belonging, dan tidak ada kemelekatan seluruh atribut duniawi. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Hadir kali ini dalam sebuah bahasan yang akan memperjelas apa itu mutlak dan apa itu relatif. Karena selama ini seringkali kita sangat sulit atau hanya sebatas klaim ini urusan dunia, ini urusan akhirat, ini yang mutlak dan ini yang relatif. Tetapi sedikit sekali yang bisa menunjuki jalannya, caranya, dan metodologinya. Tentu kami tetap dalam perspektif tasawuf yang ilmiah dan dalam rangka udkhulu fi silmi kafah. Jadi beragama itu harus kafah, harus sempurna, harus lintas dimensi, yang lahir dan yang batin, yang jasmani dan yang rohani. Bukan maksud kami menafikan hal-hal yang bersifat jasadi atau dalam perspektif agama biasa dimasukkan dalam kategori syariat. Dan memang faktanya beragama saat ini sudah amat syariat minded. Hampir seluruh agama, tidak hampir seluruh agama samawi, semua sibuk di area limitasi, di area relatif yang sifatnya sudut pandang, yang sifatnya perspektif. Padahal faktanya evidence, bukti-bukti tentang syariat itu sudah amat jelas, sehingga tidak mungkin itu bisa dipersatukan. Bahkan Nabi Ibrahim yang tidak ada kitab sucinya pun syariatnya masih jelas tertulis, bahkan di beberapa ayat Al-Quran maupun hadis juga terakomodir. Demikian juga syariat Nabi Musa pun tertulis sangat gamblang, sangat jelas di dalam Taurat, dan sampai sekarang pun pengamalnya masih konsisten dan tentu akan mempertahankan apa yang menjadi pedomannya. Pun demikian Nabi Isa, syariatnya sudah jelas tertulis. Demikian halnya Rasulullah Muhammad, syariatnya jelas, sebagaimana rujukannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan di dalam Islam sendiri pun yang sama-sama Qurannya, sama-sama hadisnya pun terjadi perbedaan-perbedaan, terjadi aliran-aliran, firqah-firqah, mazhab-mazhab, dan itu pasti tidak bisa dipersatukan. Apapun alasannya, apapun argumentasinya, karena ia berada dalam perspektif limitasi sudut pandang yang pasti dibatasi oleh ruang dan waktu, dan pasti jasmani dan rohani, unsur jasad dengan yang batin. Unsur jasad ini pun kalau kita elaborasi lagi terdiri dari dua hal, yaitu jasad kasar yang terkait dengan mekanik, dengan kita lanjut lagi, ada gangguan koneksi.
Jadi yang manusia terdiri dari dua unsur utama, yaitu tadi jasad kasar yang sifatnya motorik, dan jasad halus itu yang sensorik, itu terkait dengan akal dan qalb. Seluruh informasi-informasi dari Tuhan yang ditangkap oleh indera manusia itu di alam dunia itu sifatnya relatif, karena ia yang ditangkap oleh alat virtual, pembaca virtual, yaitu seperti indrawi kita, kemudian diolah oleh akal rasional kita. Itu kurang lebih seperti itu cara membaca alam-alam yang sifatnya rasional, yang sifatnya indrawi. Berbeda dengan alam qadim, karena itu adalah alam ruhani, maka yang bisa membacanya pun hal-hal yang sifatnya ruhani. Dan dalam diri kita ada entitas qadim, yaitu ruh yang merupakan percikan ilahiyah. Jadi dari sumbernya seperti itu. Biar agak sedikit lebih, mudah-mudahan lebih jelas itu ya. Jadi segala orkestrasi, segala sistem yang berlangsung di semesta raya ini, segala energi yang ada di semesta raya ini, pastilah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berada di alam maha qadim, sehingga persifatannya, af'alnya, dan seluruh yang melekat pada dirinya pasti tidak bisa diketahui oleh makhluknya, karena dia berada di alam maha qadim yang laisa kamitslihi syai'un, yang berbeda dengan makhluknya. Maka dari itu informasi yang atau apapun itu namanya yang tidak bisa dideskripsikan itu diturunkan ke alam qadim. Di alam qadim informasi tersebut sudah berupa cahaya atau nur dalam bahasa Al-Qur'annya, atau partikel gelombang dalam bahasa fisikanya. Nah, partikel gelombang ini bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu yang disucikan jiwanya, yang disucikan ruhaniyahnya, yang ruhaniyahnya terbebas dari faktor-faktor negatif. Itulah yang bisa menangkap informasi-informasi yang bersifat qadim. Nah, informasi yang bersifat qadim itu baru dapat dibaca di alam realitas ketika dimanifestasikan dalam aktivitas-aktivitas duniawi. Nah, manusia diberikan dua alat pembaca tersebut. Ketika alat pembacanya kita adalah instrumen-instrumen duniawi, seperti yang saya tadi sampaikan, dia bisa akalnya, dia bisa dengan panca inderanya, dengan jiwanya, dengan nalurinya, maka informasi yang berasal dari Tuhan yang sifatnya zero tersebut bisa dikonstruksikan, bisa diasumsikan, bisa dipersepsikan berdasarkan kondisi akalnya. Seorang profesor tentu akan berbeda memahami sebuah informasi dengan orang yang tidak bersekolah. Seorang yang ulama atau orang yang berhatinya lembut tentu akan berbeda menerimanya dengan orang yang berhati kasar, walaupun informasi yang sama. Itulah yang dimaksud ketika instrumen-instrumen jasad itu menerima informasi-informasi dari Allah yang dalam bentuk partikel gelombang tersebut. Makanya ketika yang menjadi alat pembaca kita
tetap berkutat dalam perspektif duniawi, akal, logika, hati, dan naluri, maka hasilnya pun akan mengalami limitasi, akan mengalami keterbatasan, dan pastilah akan terjadi distorsi seiring dengan perubahan zaman, waktu, geografi, dan sebagainya. Oleh karena itu, hanya ada satu-satunya jalan ketika kita ingin bahwa informasi-informasi dari Tuhan itu tetap mutlak adanya, yaitu dalam koordinat zero. Untuk itu, maka diperlukanlah rohani kita yang mampu memfilter, yang bisa membaca partikel gelombang itu secara bersih, secara suci, atau dalam bahasa fisikanya dalam ordinat 0,000. Jadi jelaslah mana yang mutlak dan mana yang relatif. Yang mutlak adalah ketika gelombang kita ada pada gelombang 0,000. Jadi ketika kita mendapatkan informasi apapun itu bentuknya yang dianggap oleh manusia yang limitasi, yang relatif, dianggap sebagai kesenangan, kesusahan, keenakan, penderitaan, kesenangan, kurang lebih yang saling berlawanan, maka itu ada dalam alam limitasi. Nah, tugas utama dari orang-orang yang belajar ilmu rohani yaitu bagaimana melakukan atau memutlakkan nilai-nilai tersebut. Jadi dalam bahasa matematis itu kan angka seberapapun ketika dimutlakan maka hilanglah atribut positif ataupun negatif. Misalnya positif 8 dibanding dengan negatif 8 ketika dimutlakan sama-sama hilang, sama-sama menjadi 8 karena hilang atribut positif dan negatifnya. Nah, yang menjadi berat atau yang menjadi susah atau yang menjadi sulit sekali membedakan bagi manusia yang belum diaktifasi ruhaniyahnya, yaitu kita terjebak dalam ordinat 0 sampai plus tak terhingga. Jadi kalau saya anggap, atau karena memang semua ini anggapan seluruh manusia, jadi yang indah-indah itu positif, yang jelek-jelek itu negatif, yang indah-indah itu Tuhan, yang jelek-jelek itu setan. Itu yang perspektif yang orang awam. Di ilmu ini ternyata tidak begitu, mau positif mau negatif, ketika kita tidak dalam koordinat 0,00 maka itu sudah masuk kategori bukan Tuhan, bisa setan, bisa iblis, dan yang ada dalam naluri kita berkelindan dengan akal kita, hati kita, itulah yang terjadi. Baiklah Bapak dan Ibu pemirsa yang ada di semesta raya ini, kami akan mencoba membuat contoh-contoh konkret di masyarakat agar lebih mudah lagi dipahami. Ketika orang beribadah, katakanlah orang sholat itu, maka orang awam menganggap itu adalah sebuah pekerjaan yang positif, pekerjaan yang mutlak, karena itu terkait dengan aktivitas ibadah yang diasumsikan itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, ada sholat khusyuk, sholat yang bersambung, sholat yang menjadikan orang beriman itu beruntung. Tetapi ada juga sholat yang diancam, sebagaimana fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang bersolat. Nah, ini yang harus kita renungkan, terutama teman-teman yang hanya fokus di urusan syariat,
Sekali lagi saya sampaikan, syariat itu adalah urusan jasad. Syariat menghasilkan ketertiban jasmani. Maka ancamannya sangat jelas. Perbuatan yang sama ketika alat pembacanya adalah virtual indrawi, kemudian diolah oleh akal, maka hasilnya pasti akan terjadi simpangan, akan terjadi deviasi, akan terjadi distorsi, akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Kelihatannya benar sholat, tetapi kita harus paham di ruhaniahnya itu sholatnya kemana itu, yang diingat apa, motivasinya apa, itu menjadi amat penting. Oke, kita lanjut ke ibadah-ibadah yang lain. Misalnya puasa. Puasa itu kalau dimaknai dalam perspektif syariat, maka itu suatu hal yang perbuatan yang perbuatan yang menuju Tuhan, perbuatan yang ke arah mutlak, perbuatan yang bukan urusan duniawi. Itu dogma, itu perspektif. Tetapi kalau kita lihat ruhaniahnya, atau kita melihat, coba kita cermati beberapa hadis itu, ancaman terhadap orang puasa itu, jangan-jangan puasamu itu hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu. Ketika kita berpuasa hanya jasadnya saja, tetapi bagian ruhaniah kita tidak ikut berpuasa, akal kita liar, hati kita kemana-mana, tidak bisa menahan diri, nafsu kita diumbar, maka makna puasa menjadi hilang, dan kita hanya menahan lapar dan haus. Sangat jelas sekali, bedanya seperti langit dan bumi. Maka puasa yang demikian pun puasa yang relatif, puasa yang hanya di alam dunia. Itu. Semoga poinnya sudah jelas ya. Biar lebih jelas lagi, tambah apa ya contohnya? Zikrullah. Nah, itu. Zikrullah mestinya mengingat Allah. Itu. Tetapi kalau hanya mulutnya yang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tetapi yang diingat hatinya kemana-mana, itu maka yang semestinya bermakna sebagai ibadah, yang semestinya bermakna sebagai hal yang menuju kepada Sang Maha Mutlak, maka itu menjadi sebatas aktivitas duniawi. Semoga ini makin memperjelas itu. Nah, itu yang urusan ibadah aja seperti itu. Bahkan urusan-urusan yang di luar ibadah itu, misalnya rasa merasa, rasa senang itu, rasa senang, rasa bahagia itu dianggapnya pada umumnya manusia itu adalah suatu anugerah, suatu berkah, suatu yang berasal dari Tuhan itu. Makanya ini kalau kita kita coba gabungkan dalam perspektif akidah ini, wah itu jadi menarik gitu. Tetapi nanti agak jelimet ini ya. Makanya dulu banyak dikenal Tuhan itu ada Tuhan baik, ada Tuhan, jadi Tuhan baik dan lawannya buruk gitu. Kalau yang kebaikan itu berasal dari Tuhan, yang keburukan itu berasal dari bukan Tuhan itu. Padahal semuanya berasal dari Tuhan. Adanya deskripsi baik dan buruk itu adalah deskripsi manusia gitu. Saya kasih contoh yang ekstrim ya, membunuh. Membunuh manusia ketika dalam kesadaran, dalam rasa dendam itu, maka nilai dosanya itu menjadi amat-amat besar sekali. Makanya bagi pelakunya juga akan memberikan efek pada jiwanya, itu akan sangat dahsyat. Tetapi ketika membunuh dalam kondisi berperang, di situ apalagi berperang melawan kebatilan, maka membunuh
Itu adalah suatu hal yang menjadi nilai-nilai yang luhur gitu. Kita ingat cerita sahabat Ali ketika berperang dulu, saya nggak tahu persis itu di perang mana. Beliau sudah mengalahkan lawannya dan tinggal menusukkan pedangnya. Tetapi begitu mau ditusuk, Sayyidina Ali diludahi. Begitu diludahi, Sayyidina Ali malah tidak jadi membunuhnya. Kenapa? Karena dia takut, dia menjadi marah. Dia membunuh bukan karena membela agama, tetapi karena meluapkan rasa amarahnya. Itu yang luar biasa. Betapa tingginya kedalaman dari ruhani Sayyidina Ali. Dan itulah yang menjadi concern kami, gitu ya. Kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Kami adalah sebuah tasawuf arwahi yang concern, yang fokus dalam melakukan eksplorasi ruhani, yaitu melalui serangkaian metodologi. Mungkin sedikit informasi bahwa target kami telah melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa. Yang sebelumnya kita baru melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya metodologis, yaitu mulai dari aktivasi ruhani yang direpresentasikan dengan baiat, kemudian kita juga melakukan aktivasi zikrullah, baik zikir sendiri ataupun berjamaah, yang biasa dikenal dengan tawajuh di tempat kami. Dan zikir itu kita lakukan secara sir itu, karena untuk bagaimana membangkitkan ruhani kita, panca indera kita diminimalkan agar batin kita lebih jernih dan terisolasi dari pengaruh-pengaruh indrawi itu. Kemudian ada juga suluk di majelis zikir kami. Suluk sangat intensif dilaksanakan, dan kita ada beberapa jenis suluk gitu. Ada suluk kelambu yang dilakukan selama 10 hari. Kita terisolasi dari dunia luar dan isinya hanya zikir, sholat, dan itu aja. Bahkan kita tidak boleh ngomong gitu. Tidak boleh ngomong kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent itu. Di luar itu sudah tidak boleh ngomong selama 10 hari di dalam kelambu. Kemudian ada juga suluk ubudiyah, yaitu bagaimana bersuluk di samping berzikir kita juga melakukan aktivitas jasa kita. Dan sekarang ditambah lagi ada suluk hakikat, yaitu lebih kepada ruhaniyah kita yang bersuluk. Bagaimana secara hakikat kita melakukan pemampatan energi ruhani kita. Itu yang yang kita lakukan itu. Dan yang lebih menarik lagi, alhamdulillah kemarin Tuan Guru Mursyid kami telah meluncing sebuah kemajuan yang dahsyat dari yang tadinya baru tasawuf atau metafisika dalam tataran metodologi, sekarang sudah lebih kepada implementasi, yaitu pada tataran teknikal. Kita sudah menerbitkan silabus sebagai sebuah standar kompetensi bagi jamaah Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Jadi kita punya standar yang mantap sebagai sarana untuk melakukan kompetensi bagi jamaahnya, materi-materi apa yang harus dikuasai, di level apa semestinya kita bertorekot, dan bagaimana cara mengevaluasi, dan seterusnya. Yang intinya pada silabus itu adalah bagaimana mempertemukan dua gaya, dua hukum-hukum Tuhan, yaitu hukum-hukum sunatullah yang bekerja
kepada jasad kita, kepada alam dunia ini, dan bagaimana hukum-hukum ruhani atau qadarullah terkait dengan qadarullah bisa disinergikan dalam satu silabus yang diberi nama Triangle Nuts, Nuclear Wisdom Quantum System gitu. Jadi kurang lebih sebuah sistem kuantum. Kuantum adalah sebuah partikel subatomik, di sini direpresentasikan sebagai ruhani kita, dan itu adalah sistem kerjanya sebagaimana nuklir, tetapi ini lawan dari nuklir, yaitu dengan membenturkan dua gaya partikel subatomik. Makanya nuklirnya nuklir wisdom, nuklir yang luar biasa, nuklir yang dahsyat. Itulah yang sedang dikembangkan oleh kita. Jadi sudah sangat jelas ya, kalau kita sekarang bisa membedakan mana yang relatif, mana yang mutlak. Sekali lagi, yang relatif hanya ada di gelombang 0,0. Ketika kita, orientasi kita, niat-niat kita, maksud dan tujuan kita, gairah-gairah kita, itu bernilai, baik itu positif maupun negatif, itu pasti tidak bertemu dengan ordinat Tuhan. Itulah sesungguhnya Sirotol Mustaqim, jalan terpendek dan satu-satunya jalan yang lurus antara hamba dengan Sang Khalik gitu. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa dibungkus dengan kesenangan itu adalah, atau hal-hal yang dianggap kita baik itu adalah urusan Tuhan, yang buruk-buruk itu adalah urusan setan. Semua berasal dari Tuhan. Menjadi buruk dan baik, menjadi positif dan negatif, menjadi putih dan hitam, itu adalah perspektif relatifnya manusia. Demikian, semoga bisa dipahami. Sekali lagi, kita harus mampu membedakan mana yang mutlak dan mana yang relatif. Kita jangan terjebak pada dogma-dogma, pada ritual-ritual yang terlihat, yang teramati, yang bisa disaksikan secara virtual, bisa dinilai, bisa dianggap sebagai sesuatu yang kelihatannya, dirasa-rasa itu sesuatu hal yang kelihatannya perbuatan yang mendekat kepada Allah, tetapi sesungguhnya itu di luar dan jauh dari mendekat kepada Allah. Karena untuk mendekat kepada Allah hanya dengan zero. Ketika zero, diri kita zero, nafs kita. Nah ini kalau saya ingin bahas tambah lagi ya, bagaimana posisi zero itu ya. Nafs kita, jiwa kita kan ada 4 komponen dasar yang membentuknya, yaitu naluri yang akan membawa kesadaran kita pada kesadaran alam bawah sadar, kesadaran yang menyebabkan rasionalitas kita turun itu karena desakan naluri itu, termasuk hati juga. Kemudian yang kedua adalah akal dan qalb, itu lebih ke stasioner karena itu objektif gitu. Tetapi tetap kesadaran di akal dan qalb itu ada di kesadaran duniawi itu. Yang bisa mengangkat ke dalam kesadaran rohani itu ya hanyalah ruh gitu. Yang nol itu hanya ruh gitu. Di luar ruh itu pasti ada nilainya, ada keinginannya, ada preferensinya. Itu bagaimana kita untuk mengenolkan, ya hilangkanlah dominasi-dominasi itu. Yang pertama misalkan hilangkanlah atau kendalikanlah dominasi dari naluri kita. Kemudian bagaimana kita ini yang berat, bagaimana menghilangkan kesadaran akal dan qalb itu. Karena kalau salah-salah menjadi error ini. Menghilangkan kesadaran akal, kita bisa turun derajat itu. Tetapi enggak, kalau di kita
menghilangkan kesadaran akal, tetapi menjadikan kita naik kesadaran ruhani. Karena kesadaran ruhani itu adalah kesadaran yang terbimbing. Jadi kalau kita sudah nol semua itu, maka yang muncul adalah kesadaran rohani, kesadaran yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh aktivitas, makanya begitu kita masuk rohani, kita membedakan sesuatu itu bukan dari sesuatu yang terlihat itu. Kita terlihat alim, bacaan Al-Qurannya bagus, itu ya belum tentu. Tetapi bukan berarti kita menafikan itu ya. Mohon maaf sekali lagi, bukan kita menganggap syariat itu keliru, tetapi jangan istilah zaman sekarangnya apa ya, stay tune di syariat itu. Karena syariat hanya menghasilkan keteraturan jasad gitu. Kita naik lagi, akidah hanya menghasilkan keteraturan atau kerunutan cara berpikir itu. Tetapi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mampu mengeksplorasi rohani. Itu hanya ada di tasawuf gitu. Praktek dari tasawuf itu yang namanya thariqat gitu. Demikian, sudah jelang tengah malam, saya akhiri. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang pas dalam penyampaian kami. Sekali lagi, kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Billahi anta maksudi, faridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.